Kabupaten Gresik terletak di sebelah barat laut kota Surabaya yang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur. Ibu kota Kabupaten Gresik berada 20 km sebelah utara kota Surabaya dengan luas wilayah 1191,25 km persegi yang terbagi dalam 18 kecamatan dan terdiri dari 330 desa dan 26 kelurahan. Secara geografis, wilayah Kabupaten Gresik terletak antara 112 derajat sampai 130 derajat bujur timur dan 7 derajat sampai 8 derajat lintang selatan, dan merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2 sampai 12 meter di atas permukaan air laut, kecuali Kecamatan Panceng yang merupakan ketinggian 25 meter di atas permukaan air laut. Kabupaten Gresik berada pada lokasi yang sangat strategis bagi perekonomian nasional karena terletak di Selat Madura dan memiliki wilayah pesisir sepanjang 140 km. Hal ini menjadikan Kabupaten Gresik tergabung dalam kawasan andalan Gerbang Kertosusila atau Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan dengan sektor unggulan, industri, perdagangan dan jasa, pertanian, perikanan, dan pariwisata, sehingga diharapkan kawasan tersebut menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, bahkan dapat mengacu pertumbuhan ekonomi bagi daerah-daerah sekitarnya. Dalam analisa potensi ekonomi Kabupaten Gresik, teori yang digunakan yaitu teori lokasi. Yang pertama, teori lokasi von Thunen. Teori ini mengemukakan bahwa aktivitas ekonomi tertentu cenderung berkembang di lokasi tertentu berdasarkan faktor-faktor seperti biaya transportasi, biaya tanah, dan permintaan pasar. Misalnya, pertanian, kehutanan, dan perikanan mungkin memiliki lokasi yang dekat dengan sumber daya alam yang diperlukan, sementara industri, pengolahan, dan pengadaan listrik dan gas mungkin lebih condong ke lokasi yang dekat dengan pasokan energi dan pasar yang besar. Yang kedua, teori lokasi Alfred Weber. Teori ini menekankan pentingnya faktor-faktor seperti aksesibilitas bahan baku, tenaga kerja, dan pasar dalam menentukan lokasi industri. Misalnya, pertanian, kehutanan, dan perikanan mungkin berkembang di lokasi yang memiliki akses mudah terhadap sumber daya alam, sementara industri pengolahan dan pengadaan listrik dan gas dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti aksesibilitas pasar dan infrastruktur. Selanjutnya yaitu analisa potensi ekonomi Kabupaten Gresik pada tahun 2023. Location question. Location question atau disingkat LQ adalah suatu perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor atau industri di suatu daerah terhadap besarnya peranan sektor atau industri tersebut secara nasional. Ada banyak variabel yang bisa diperbandingkan, tetapi yang umum adalah nilai tambah atau tingkat pendapatan dan juga lapangan kerja. Berikut ini yang digunakan adalah nilai tambah atau tingkat pendapatan. Rumus LQ. LQ sama dengan PDRB sektor I pada suatu daerah per PDRB total pada suatu daerah dibagi PDRB sektor I pada suatu provinsi per PDRB total pada suatu provinsi. Hasil yang diperoleh dari perhitungan rumus di atas dapat disimpulkan jika nilai LQ lebih besar dari 1, dapat diartikan bahwa sektor tersebut basis atau berpotensi tumbuh dan dapat memenuhi kebutuhan ekspor. Namun jika nilai LQ kurang dari 1, dapat diartikan bahwa sektor tersebut non-basis atau sektor tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan daerahnya, maka diperlukannya kegiatan impor dari luar daerah. Berikut hasil analisis LQ Kabupaten Gresik tahun 2023 sesuai data PDRB Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Gresik. Hasil analisis LQ pada 2023 untuk Kabupaten Gresik menunjukkan keunggulan komparatif yang signifikan di beberapa sektor ekonomi. Yang pertama yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan hasil LQ sama dengan 5,17. Angka yang sangat tinggi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Gresik memiliki keunggulan yang jelas dalam sektor ini dibandingkan dengan rata-rata nasional. Potensi pertanian, kehutanan, dan perikanan di wilayah tersebut mungkin sangat besar.
mungkin didukung oleh kondisi geografis, kebijakan pertanian yang efektif, atau adanya pasar yang kuat untuk produk-produk pertanian. Yang kedua yaitu sektor pertambangan dan penggalian dengan nilai LQ sama dengan 1,88. Meskipun tidak sebesar sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, hasil LQ yang masih di atas 1 menunjukkan bahwa Kabupaten Gresik memiliki keunggulan komparatif dalam sektor ini. Hal ini mungkin disebabkan oleh adanya sumber daya tambang yang signifikan di wilayah tersebut seperti batu bara atau tambang lainnya. Yang ketiga yaitu sektor industri pengolahan dengan LQ sama dengan 1,50. Sektor industri pengolahan juga menunjukkan keunggulan komparatif meskipun lebih rendah dari sektor pertanian dan pertambangan. Ini menandakan bahwa Kabupaten Gresik mungkin memiliki klaster industri tertentu atau infrastruktur yang mendukung pengembangan sektor ini. Yang keempat, sektor pengadaan listrik dan gas dengan LQ sama dengan 1,45. Hasil LQ yang di atas 1 menunjukkan bahwa Kabupaten Gresik memiliki keunggulan komparatif dalam penyediaan listrik dan gas. Ini bisa menandakan adanya infrastruktur energi yang baik atau potensi dalam pengembangan energi terbarukan di wilayah tersebut. Secara keseluruhan, hasil LQ tersebut memberikan gambaran tentang keunggulan komparatif Kabupaten Gresik dalam berbagai sektor ekonomi dengan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi yang paling dominan. Dengan melihat potensi ekonomi regional di Kabupaten Gresik pada tahun 2023, kita dapat melihat betapa pentingnya peran daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan sumber daya alam yang melimpah, infrastruktur yang berkembang, dan semangat kewirausahaan yang kuat, Kabupaten Gresik memiliki potensi besar untuk terus maju ke depan. Melalui analisis ini, kita dapat merencanakan langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan potensi tersebut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Mari bersama-sama menjadikan Kabupaten Gresik sebagai contoh yang menginspirasi bagi daerah lain dalam mencapai kemakmuran dan keberlanjutan ekonomi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.